Perhatikan baik-baik guys. Dia gerak-gerak sendiri terus loh. Dia gerak-gerak sendiri terus teman-teman. Jendela yang satu ini ya. Coba lebih keras. Coba lebih keras. Video kali ini Virka berada di Ponorogo, Jawa Timur ya. Mendatangi sebuah bangunan yang terbengkalai lagi teman-teman. Dan bangunan yang berada di depan kita ini adalah sebuah bekas pondok pesantren ya, yang sudah terbengkalai sekitar 5 tahunan ya. Jadi dari informasi yang aku dapetin, kenapa lokasi ini terbengkalai? Karena adanya permasalahan internal manajemen ya. Sehingga seluruh santri-santri yang berada di tempat ini tuh dipindahkan ke gedung yang lain teman-teman, sehingga bangunan yang berada di sini tuh terbengkalai, tak berpenghuni, dan suka nggak suka terkesan horor sih. Sedikit cerita-cerita yang saya dapatkan dari lokasi ini, konon katanya ketika dulu masih beroperasional ya, sering terjadi kasus kesurupan ya di pondok putrinya teman-teman. Dengan berbagai cerita yang saya dapatkan di lokasi ini, aku tertarik ya, pengen melihat dan eksplor lokasi ini sebenarnya seperti apa. Wih, di sini tuh bener-bener bangunannya besar banget teman-teman. Dan kalau kalian lihat ya, di sana di depan itu, di bagian paling depannya ada sebuah masjid yang cukup megah juga. Letaknya memang persis ya di pinggir jalan raya. Di depan sana itu ada gerbang masuknya. Oke guys, kita eksplor lokasi ini semaksimal mungkin ya, ataupun sebisa kita gitu loh. Luar biasa banget, serius, ini gede banget ya teman-teman. Kula nuwun dan dumateng panjenengan sedaya ingkang saking Ponorogo, salam seduluran saking VRK Explore ya. Saya explore di kota kalian untuk melihat bangunan-bangunan yang terbengkalai yang berada di sekitar Ponorogo. Bener-bener megah ini ya, bekas pondok pesantren. Dan di situ ada beberapa bekas asrama ya, yang konon dulunya sering terjadi kesurupan ya para santrinya. Oke guys, kita coba masuk. Istimewa sih lokasinya, serius. Bu. Masih kokoh loh ini, teman-teman. Bisa kalian lihat gak sih? Oke guys, kita coba explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang di sini? Atau ada orang yang menempati? Kula nuwun. Gila teman-teman, bangunannya masih benar-benar bagus ya. Adanya permasalahan internal manajemen dari pengurus pondok pesantren di sini ya. Spesifiknya seperti apa kurang paham juga, karena seluruh santri-santri yang berada di tempat ini harus dipindahkan ke tempat yang lain teman-teman. Oke. Jadi aku tertarik untuk eksplor lokasi ini. Yang pertama juga penasaran teman-teman ya. Yang kedua juga dari cerita-cerita yang ada itu. Di sana ada ruangannya juga ya. Dari cerita-cerita yang ada itu,
yang sering terjadi kesurupan para santrinya dulu di tempat ini, yang membuat aku, masa iya sih sebuah pondok pesantren sering terjadi kesurupan. Oke teman-teman, kita lanjut explore saja. Jadi ini langsung tembus ke asrama belakang itu ya teman-teman ya. Wih, tapi di sini ada mobilnya loh, ya kan? Ada mobil tuanya ini teman-teman. Sebentar kita keluar sebelum kita naik ke lantai 2 ya. Ada mobil tuanya di sini yang sudah mulai ringsek juga ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa ya guys. Wih, udah menjadi rongsokan sih ini. Dan salah satu bagian terhoror adalah deretan asrama yang di sini ya guys. Wih, kita ke lantai 2 dulu atau gimana ya? Oke, kita mungkin ke lantai 2 dulu aja. Benar-benar lokasi ini yang pertama itu sangat disayangkan karena ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang terbengkalai, yang harusnya itu bisa dimaksimalkan ya fungsinya untuk mencetak, mendidik para santri-santri khususnya di sekitar Ponorogo. Atau mungkin bisa dijadikan sebagai tempat lembaga pendidikan lain gitu ya. Tapi ya nggak tahu, yang namanya permasalahan itu terkadang memang tidak bisa menemukan titik temu teman-teman. Wih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian boleh percaya atau tidak ya, meskipun ini dulu adalah sebuah bekas pondok pesantren, masuk di sini lumayan merinding sih. Banyak sekali bekas barang-barang yang masih tertinggal di tempat ini ya teman-teman. Lemari-lemari tua, kursi-kursi tua, yang biasanya lemari seperti ini dipakai ya oleh para santri. Halo. Tapi beneran ya, ini merinding saja sih eksplor lokasi ini teman-teman. Ini bagian depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Halo. Ya ampun, jendela ini loh. Astagfirullahaladzim. Jendela ini teman-teman, barusan saja bunyi dia. Padahal di lantai 2 loh itu. Astagfirullahaladzim. Sebentar guys. Bunyi lagi dia.
Perhatikan baik-baik guys. Dia gerak-gerak sendiri terus loh. Dia gerak-gerak sendiri terus teman-teman. Jendela yang satu ini ya. Coba lebih keras. Coba lebih keras. Aduh. Padahal ini teman-teman gak ada siapa-siapa di luar ya. Baik, kau memang ada ya. Kau memang berada di sini. Oke teman-teman, kita lanjut explore saja. Jadi kita di lantai 2 dan jendela satu itu gerak-gerak sendiri terus. Coba kalau di antara kalian ada di sini, tunjukkan wujud padat kalian. Baik. Baik. Hanya itu saja ya yang bisa menunjukkan keberadaan kalian di sini. Ini menjelang subuh, teman-teman. Ini menjelang subuh. Aku nggak akan memperhatikan kamu terus. Aku akan eksplor lokasi ini. Jangan sampai kau pancing terus di sini sehingga nggak bisa eksplor yang lain. Oke, kau memang berada di sini. Udah diam itu teman-teman, jendelanya ya. Udah nggak gerak-gerak tadi. Udah nggak gerak-gerak lagi gitu loh. Loh. Ini ada tangga ke bawah. Oke, di sini hanya toilet saja. Baiklah, kita coba ke lantai 2, teman-teman. Ush. Halo. Di sini ada bekas meja-meja sepertinya, teman-teman. Kita belum eksplor ke bagian gedung yang berada di sebelahnya ya. Kita masih berada di sini. Ini ke lantai atasnya lagi masih bisa ya, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Diamput, itu kaos gerak-gerak sendiri, aku kira apaan gitu loh, ternyata dia kena angin teman-teman ya. Di sini ada beberapa benda-benda ya. Di sini ada sebuah buku, kita coba lihat. Oh teman-teman,
Sepertinya di sini ada kitab-kitab gitu ya. Kita tutup lagi aja. Kamar 308 ada jadwal piket. Nah, di sini ada bekas kalender, teman-teman. Nah, tahun 2020 ya. Jadi, informasi yang saya dapatkan kalau tempat ini sudah terbengkalai sekitar 5 tahun juga ada benernya ya. Karena aku eksplor lokasi ini di tahun 2025. Oke. Kita lanjut eksplor saja, guys. Kita coba masuk ke kamar 0303 ya. Di sini ada beberapa bekas almari tua. Nah, ini banyak sekali ya lemari-lemari tua dan coretan-coretan nama-nama yang pernah di sini. I miss you friend ya. Ada Rika Elviana, ada Erma Febrianti, ada Nida Hairunisa, ada Lilis Emawati, ada Iin Muslihah, ada Cindy Novia, ada Dea Septiani Mutia. Namanya cantik-cantik banget, guys. Karena ini pondok pesantren putri ya. Jadi yang berada di sini putri semua. Halo. Nah, di situ tempat menggantung pakaian para santri yang baru dicuci gitu ya. Jadi bangunan yang sebesar ini, bangunan yang semegah ini tuh dalamnya kalian bisa lihat ya. Kalau sudah terbengkalai itu yang seperti ini, apalagi ini bekas ponpes putri. Barang-barang mereka banyak sih ya di sini, teman-teman. Bekas-bekas pemakaian dari para santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi di lantai atas ini terdapat beberapa kamar-kamar yang seperti ini ya, teman-teman. Kamar-kamar santriwati putri. Gambarnya bunga-bunga yang seperti itu. Oke, guys. Ini udah mentok ya. Jadi kondisinya yang seperti ini di bagian balkon atas ya, teman-teman. Seperti ini. Kita coba lihat ke bagian sini. Nah, di sini kalau kalian lihat masih ada satu deret ya, tempat para santriwati dulu gitu loh. Hingga melebar ke sana, dan di sana masih luas ya sebenarnya lahannya, teman-teman. Oke, kita turun ya. Kita sudah berada di lantai paling atas, lantai 3 ini. Ada bekas tasnya juga di sini. Yakin lumayan merinding juga, meskipun eksplor bekas pondok pesantren ya. Kita masuknya tadi lewat sini ya, teman-teman. Muter. Coba kita ke situ. Bagian sini belum kita lihat sepertinya tadi. Ternyata di sini tuh ada lorongnya lagi ya, teman-teman ya. Ada lorongnya lagi, dan memang ini kamar masuknya lewat sini ya, teman-teman, aksesnya ya. Iya. Ya Allah. Subhanallah, kocar-kacir semua. Dan aku melihat di sini ada beberapa Al-Qur'an sih, ya Allah. Teman-teman. Ada beberapa Al-Qur'an, kita pindahkan saja ya. Padahal di sini ada lemari yang cukup bagus ya, teman-teman.
Ada beberapa meja komputer di sini yang semuanya sudah terbengkalai, dan beberapa furniture lain yang tertinggal di tempat ini. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ada lemari tua juga, tapi ini bersayang ya mejanya, seriusan. Ada kursinya juga loh. Di sini kosong saja. Ternyata di lantai 2 ini kamar-kamarnya berada di sini ya teman-teman. Ada ranjang tingkat, dan seperti ruangan-ruangan lainnya ada beberapa lemari-lemari tua, lemari-lemari jadul bekas para santri yang berada di sini dulunya ya. Sayang banget lokasi ini terbengkalai. Kondisinya seperti ini. Wow, kita tadi naik ke lantai 2 lewat situ ya teman-teman. Ternyata ini tembus gitu loh. Oke, kita kembali dan saya akan coba explore yang bagian paling belakang ya teman-teman. Di situ ada deretan beberapa kamar ponpes putri, pondokan putri yang belum kita lihat sih. Kalau di gedung besar lantai 3 ini kita udah jelajah semua kondisinya yang seperti ini. Sebuah bangunan megah, sebuah bangunan yang menurut aku sangat disayangkan dan eman-eman, mubazir banget. Tapi ya mudah-mudahan tempat ini bisa terpakai lagi ya guys. Eman banget sih soalnya, seriusan. Oke, kita tadi dari sana, sekarang kita coba explore bagian sini teman-teman. Kalau aku perhatikan lokasi ini sangat luas ya, sangat luas banget hingga ke sana-sana areanya. Dan di sana itu ada beberapa bangunan yang belum jadi sih. Kalau kalian lihat ya, sebenarnya itu juga akan digunakan sebagai pondokan para santri gitu loh. Tapi ya sudah kadung terbengkalai lebih duluan. Ada rumah tuanya juga di sini teman-teman. Seperti apa sih dalamnya di sini? Udah hancur ya. Udah jatuh semua sih ini. Oke. Ternyata di bagian sini luas banget teman-teman. Wih. Bisa kalian lihat gak sih? Kesana kesana ya. Kemudian ini lantai 2 juga ternyata. Masya Allah. Bangunan yang semegah ini, bangunan yang sewah ini tuh terbengkalai, tapi menjadi horor yang seperti ini ya, sangat disayangkan teman-teman. Di sini ada beberapa kamar, kita coba lihat saja seperti apa bangunan kamar yang berada di sini. London. Oke teman-teman. Bekas TV-nya loh. Ya Allah. Di sini ada ranjang yang istimewa banget teman-teman. Ranjang kebesaran ini ya. Ukiran full kayu jati. Ya Allah, bagus banget ini ya. Terdampar di sini dia. Oke guys. Di sini ada ruang toilet. Oke. Kita coba ke ruangan berikutnya. Saya akan coba explore lokasi ini dalam satu video explore ya teman-teman. Tidak aku jadikan part 1, part 2.
Meskipun areanya ini sangat luas, tapi nggak apa-apa, kita akan coba jelajah dulu lah. Oke, di sini kosong saja sih. Anginnya bener-bener guys, seriusan. Ya Allah, aku menemukan banyak sekali bekas-bekas kitab yang sudah menjamur ya teman-teman di sini. Ada ruang OSIS. Oke, kosong saja sih. Ada area base camp ya di sini. Oke, kosong saja. Dan di sana itu masjidnya ya. Kita belum masuk ke sana teman-teman. Ya Allah. Jadi di sini tuh banyak sekali piala-piala yang bertebaran ya teman-teman. Juara satu pidato bahasa Arab. Wih, keren. Di sini ada lemari, yang cukup cantik ya teman-teman, dan beberapa penghargaan sih di situ. Kalau kalian bisa lihat, contohnya yang seperti ini. Galang Prestasi 2013. Apa ini? Juara 2 Putri. Sayang banget lokasi ini jadi seperti ini. Seriusan ini. Oke, di bagian belakang cuma toilet saja, kita nggak masuk guys. Kemudian di sini ada lagi teman-teman, satu kamar. Oh, ini jadi lantai ke atasnya bisa langsung dinaikin ya teman-teman ya. Kosong aja sih di sini. Oke. Coba kita ke lantai atas. Kita tadi nggak langsung ke lantai atas ya. Aku pikir ini jadi satu lantai duanya. Tapi mungkin ini berdiri sendiri ya. Udah hancur sini teman-teman. Oh, ini udah runtuh semua ya. Waduh. Udah hancur di lantai 2 ternyata ya. Udah hancur semua, nggak ada atapnya di sini. Hingga ke sana-sana. Kita coba terabas lewat sini ya. Kondisinya di lantai 2 malah udah penuh dengan apa ya, tanaman liar yang seperti ini loh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kalau aku perhatikan seperti ruangan-ruangan sebelumnya ya teman-teman ya. Hanya tersisa almari-almari tua yang dulunya dipakai para santriwati. Di bagian belakang pasti toilet ya, kita nggak masuk saja teman-teman. Beneran loh, ini sangat disayangkan banget. Ada ruangan lagi di sini. Dan hanya lemari-lemari sih, bekas ya.
Wow, ini malah udah hancur loh atapnya. Aduh. Oke. Ini bangunan yang baru saja kita masuki tadi. Wih, gokil. Kalau tadi kita naiknya lewat sana, kita turunnya lewat sini ya teman-teman, agar kita bisa menghemat waktu untuk eksplor ke bagian sampingnya lagi. Wih, ada suara siulan. Teman-teman dengar nggak? Barusan tadi ya di belakangku, persis ya, ada suara siulan 1 kali loh. Di belakangku persis tadi ketika aku turun ada siulan 1 kali. Hey! Kalian mau goda aku sih? Ini mau subuh loh. Bisa aja kalian. Seriusan, ada yang siulin aku sekali ketika aku lagi bernarasi gitu loh. Ada aja ya kelakuan setan itu. Oke teman-teman, kita lanjut explore dan kita lanjut melihat beberapa bangunan lain ya yang bisa kita lihat di sini. Mungkin kita langsung ya ke lantai 2 sana, karena aku lihat di sini ada tangga naiknya teman-teman. Seperti bagian-bagian lain, beberapa furniturnya, aduh ya Allah, maksudku beberapa struktur bangunannya ya, itu udah mulai hancur yang seperti ini. Bener-bener gila ini sebenarnya lokasi. Gede banget ya teman-teman. Namun udah hancur di sini guys. Oke, ini menghubungkan kemana ya teman-teman? Ini turun ya. Oke. Nah ini sudah mulai terdengar ya waktu subuhnya guys. Di sini terlihat tumpukan kasur-kasur. Ya Allah, besar banget ini. Sayang banget kalian bisa lihat udah hancur semua di dalam situ. Kamar 205 ya teman-teman. Sebentar, saya mengalami sedikit permasalahan ya teman-teman. Waduh, error saja ya teman-teman, nggak tahu. Loh, kok saya error ini? Insya Allah. Oke guys, saya akan lanjutkan explore ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ini stabilizerku error saja ya. Untung kita sudah memasuki detik-detik terakhir. Sangat disayangkan banget tempat ini terbengkalai, seriusan. Ya Allah, stabilizerku mengalami gangguan ini teman-teman. Kita turun saja ya. Kita belum melihat area masjidnya loh padahal. Ya Allah. Kalian lihat di bagian sini ada beberapa ruangan-ruangan ya. Bisa kita masukin nggak di sini, teman-teman? Ada lubang-lubang, ini bahaya ini. Halo.
Ya Allah. Tulisan-tulisan dari santri-santri yang ingin sukses di tempat ini, teman-teman. Wih. Ruang tata usaha. Loh. Di sini malah bekas sound systemnya juga masih ada di sini semua gitu loh. Loh. Halo? Ya Allah. Parah ini. Teman-teman. Udah dimakan rayap semua malah ya. Ruang kepala sekolah, ruang guru, nggak bisa kita masukin. Oke. Wis. Di sini kalau kita lihat memang masih banyak sekali bekas-bekas properti pemakaian dari tempat ini dulunya, teman-teman. Namun kesemuanya ya sudah dimakan rayap sih. Oke. Wih, udah full malah. Oke, teman-teman. Kita sudah berada di bagian paling belakang ya dari kondisi ponpes ini. Di sini ada satu deret ponpes ataupun pondok putri yang belum jadi sih, dan maaf ini akhir-akhir video kalau hasil videonya getar-getar atau gimana ya. Ini stabilizerku lagi error saja, teman-teman. Padahal aku belum explore di bagian depan ya, tapi udah kondisinya seperti ini. Sangat disayangkan banget. Oke, kita akan coba untuk terus melangkah hingga ke depan lagi ya, teman-teman. Bisa melihat di dekat masjidnya. Tapi benar-benar udah error ini. Serius, sebentar ya. Oke, teman-teman, lumayan sedikit bisa ya. Kita lanjut explore saja. Waktu sudah mendekati subuh. Kondisi lokasi ini anginnya cukup dingin, teman-teman, di jam segini ya. Ini yang kita masuki tadi, lantai 2 hingga bawahnya udah kita lihat ya bagian dalamnya seperti apa. Bekas pondok pesantren ini. Ya Allah, parah ini. Gedung yang waduh, ada burung hantu, teman-teman, di sana. Itu ya. Gedung yang segini gede ini terbengkalai. Ya Allah. Dan itu ya, masuk ke dalam gedung ini melalui gerbang itu ya, teman-teman. Gerbang di situ. Di sini ada masjidnya sih. Kita coba saja mendekat dan melihat bekas bangunan masjid ini dalamnya seperti apa, teman-teman. Ya Allah, masjidnya megah banget sih. Seriusan ini. Tadi kita masuknya lewat situ ya, teman-teman.
Dan ini masjid yang cukup megah. Ya tidak berfungsi ya, karena lembaga pendidikannya tutup teman-teman. Kita coba lihat saja ke bagian dalamnya seperti apa. Ya Allah, masjid segini mewahnya. Aduh. Waduh ya Allah, trouble lagi teman. Oke, kita eksplor sebisa mungkin saja ya. Kita intip saja bagian dalamnya. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, kubahnya sedemikian besar ya teman-teman. Tapi di dalam sini udah banyak sekali kotoran-kotoran burung malam ya. Ya Allah, ini masjid loh. Jadi seperti ini ya. Ya menurut aku kalau mungkin tempat pendidikannya tutup, masjidnya bisa dimanfaatkan ya oleh warga masyarakat sekitar. Tapi malah seperti ini teman-teman. Sangat disayangkan banget. Ya Allah. Oh, ini tembus ke bagian samping ya teman-teman. Ini kemana? Oh, sama juga ya. Ini tembus ke bagian samping loh. Di sini ada bangunannya lagi loh. Ya Allah. Nah ini ada kelasnya lagi loh ternyata. Masya Allah. Oke, kita turun teman-teman. Ternyata di sini ada deretan lagi tempat-tempat belajarnya ya teman-teman, ataupun ruang kelasnya. Kita coba intip saja sih. Oke, di sini kosong saja. Oke teman-teman, jadi di sini hanya kosong saja ya. Kita nggak perlu ke sana. Kita melihat sekilas saja dan ya Allah, ini bangunan masjid yang berada di sini tuh iman banget loh. Aduh, ya Allah, Gusti Allah. Lokasinya persis di pinggir jalan raya dengan kondisi yang seperti ini. Wis jan tenan. Menurut kalian, bangunan-bangunan yang seperti ini tuh bagaimana? Kalau aku sih ya sangat eman dan sangat sungguh disayangkan ya. Seriusan loh, bangunan yang semegah ini bangunnya entah berapa M gitu loh. Tapi kondisinya yang seperti ini guys, luar biasa banget. Luar biasa, nggak terpakai maksudnya ya. Sini ada ruangan lagi sih. Ini maaf ya, terakhir-terakhir ini videonya sedikit nggak stabil, goyang-goyang mungkin ya, karena stabilizerku bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini hanya kosong saja teman-teman. Oke, kita keluar saja dari lokasi ini dan kita cut explore. Wis jantenan, eman banget ya. Teman-teman, terima kasih udah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Maafkan kalau ada salah-salah kata dan maafkan juga hasil videonya nggak maksimal. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya guys.